Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik selalu dan tambah semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran pertama tentang surat Al-Kafirun. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu membaca surat Al-Kafirun sama menghafal surat Al-Kafirun. Anak-anak, ada beberapa tujuan yang kita harapkan nanti setelah kita selesai dalam pembelajaran ini. Ya, satu, membaca dan mampu membaca dan menghafalkan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Menyebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun, memahami dan membiasakan perilaku sikap toleransi. Nah, itu. Mari sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang kita langsung belajar untuk membaca surat Al-Kafirun. Ya, anak-anak coba disimak, diperhatikan. Ya, ayat pertama. Kita mulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu adalah bacaan surat Al-Kafirun ya, yang bisa kita baca kalau kita sudah hafal pada waktu sholat ya. Anak-anak, kita tahu di sini ada arti ya daripada surat Al-Kafirun ya. Yang pertama adalah katakanlah wahai orang-orang kafir ya. Kemudian yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini memiliki arti bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu menegaskan bahwa apa yang kamu sembah itu beda dengan apa yang aku sembah. Ya. Jadi Tuhannya itu berbeda. Kemudian pada ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini menunjukkan bahwa kita orang Islam hanya memiliki satu Tuhan. Ya, dan Tuhan orang lain, agama lain beda dengan Tuhan kita, dan kita tidak akan pernah mau menyembah Tuhan mereka. Memang pernah ada suatu kisah orang kafir Quraisy pada waktu itu pernah mengajak Rasulullah ya untuk bergantian menyembah Tuhan ya, tetapi Rasulullah menolak dengan tegas ya. Nah, kemudian untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini menunjukkan bahwa jika kamu percaya dengan apa yang kamu yakini, maka lakukanlah itu ya. Silakan saja ya. Jadi orang yang memiliki keyakinan berbeda, biarkan dia melaksanakan keyakinan sebagaimana yang ia miliki. Nah, ini menunjukkan rasa toleransi di antara umat manusia. Nah, anak-anak juga tahu bahwa ketika membaca Al-Quran, yaitu harus memiliki kaidah tajwid. Ya, tadi kenapa Pak Halim membaca Qul ya ayyuhal kafirun, ya panjang. Ya panjang banget karena ada alif tegak di dalam karena ada mata bi'i ya yang bertemu dengan alif pada kata berikutnya. Ya, ini namanya mad jaiz
mufasil. Panjangnya 3 sampai 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Ya. Ka juga panjang karena ada harokat fathah tegak. Ini disebut dengan matobi'i. Ya, panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ya. Itu. Yang lain juga sama. Ya. Seperti itu. Lihat tanda-tanda yang Pak Alim warnai ini. Ya. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Ya. Ana ini dibaca pendek. Ya. Khusus ya. Jadi tidak boleh dibaca panjang. Biasanya ada tanda lingkaran di atas kecil biasanya. Nah, kemudian abidum ma. Nah, ini adalah ada tanwin duma ketemu mem. Ini bacaan apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang ingat enggak? Ya, ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah dibaca dengung berarti ya seperti itu. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian yang lain untuk ayat 5 ya masih sama ya. Kemudian ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Ini ada mem mati atau mem sukun bertemu dengan dal. Bacaan apa ini masih ingat? Ya, ini adalah bacaan idhar safawi ya, idhar safawi. Oke, itu kemudian anak-anak masih ingat bahwa al-kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir ya. Dan al-kafirun ini diambil dari ayat pertama dari surat al-kafirun. Ada 6 ayat turun di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah dan ini diturunkan sesudah surat Al-Maun. Termasuk urutan surat yang ke-109. Nah, kita lihat ya anak-anak, tadi sudah sempat Pak Alim sampaikan bacaan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun adalah bacaan tajwid. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini penjelasannya ya. Bacaan tajwid dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama mat atau bacaan panjang. Ya, itu jadi mat itu adalah bacaan panjang yang tadi Pak Alim sampaikan. Misalkan qul ya. Nah, itu kan panjang toh. Ka. Nah, itu panjang. Nah, itu namanya mat ya. Kemudian yang kedua ikhfa hakiki. Apa itu? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nusukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini. Nah, ya. Huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, swin, sod, zot, to, do, fa, qaf, kaf ya. Kemudian ada juga idgham biguna ya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun dan wawu. Ya maka harus dibaca dengan dengung ya. Kemudian ada idgham safawi. Apa itu idgham safawi? Yaitu apabila ada mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu ya, anak-anak. Pahami? Nah, ini cara menghafalkan. Bagaimana kita bisa menghafal surat Al-Kafirun dengan cepat? Caranya adalah ya kita niatkan dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa kita akan bisa. Bacalah surat Al-Kafirun berulang-ulang. Cukup 1 ayat dulu. Jika sudah hafal, ya toh, baru lanjut ke ayat kedua. Ya. Kalau ayat kedua sudah hafal, ya, kembali diulang dari ayat 1 dan ayat 2. Ya. Kalau ayat 1 dan 2 sudah hafal, lanjut ke ayat 3 dan seterusnya sampai benar-benar hafal ya. Seperti itu. Seperti qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dihafal. Kemudian la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, hafal ya. Jangan ke ayat ketiga tapi ulangi 1 dan 2. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nah, baru lanjut ke ayat ketiga dan selanjutnya dan seterusnya. Insyaallah akan bisa. Nah, ini terakhir tugas buat kalian ya. Coba baca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian hafalkan surat Al-Kafirun di depan cermin ya. Depan cermin, nanti kamu baca hafalkan, ya, direkam ya, nanti dikirimkan ke WA-nya Pak Halim ya. Oke, itu yang dapat Pak Halim sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudu'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.